Penanaman ari-ari merupakan upacara pertama kali yang dilakukan terhadap seorang anak yang baru lahir. Ari-ari yang menemani lahirnya sang bayi tidak boleh sembarangan ditanam, tetapi harus memperhatikan etika dan upacaranya. Iwayan Tirta Gunwijaya mengatakan dalam Lontar Semarareka disebutkan upacara ini merupakan upacara pertama yang menjadi pembahasan. Upacara ini dilakukan pada saat bayi baru lahir dan plasenta yang dibawa bayi ditanam dengan upacara khusus. Dalam Lontar Semarareka dijelaskan tidak dibenarkan menanam ari-ari sembarangan. Apabila menanam sembarangan, si anak diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan sebagai binatang. Seharusnya menanam ari-ari tersebut di depan pintu masuk menuju tempat tidur. Jika bayi yang terlahir berjenis kelamin laki-laki, maka ari-ari ditanam di sebelah kanan pintu masuk menuju kamar tidur. Sebaliknya, apabila bayi terlahir berjenis kelamin perempuan, maka ditanam di sebelah kiri. Dalam Lontar Semarareka disebutkan, apabila menanam ari-ari dilakukan secara sembarangan, maka bukan disebut sebagai manusia, melainkan sebagai binatang. Pasalnya, manusia dalam hidupnya perlu disucikan dari 3 bentuk kekotoran yang disebabkan oleh si ibu, alam atau hari kelahiran, dan oleh perbuatannya sendiri. Pertama-tama manusia akan disucikan dari kekotoran yang disebabkan oleh ibu waktu melahirkan. Pada waktu itu banyak darah yang keluar, demikian juga air yang kotor. Inilah yang perlu disucikan secara skala dan niskala dengan upacara mapagrare, penanaman plasenta atau ari-ari, lepas tari pusar, dan sebagainya. Secara filosofis, menurut Lontar Semarareka, upacara ini bertujuan mempermalumkan dan memohon kepada Hyang Ibu Pertiwi dan Sang Hyang Akasa untuk menerima keberadaan si bayi dan memberikan perlindungan serta umur panjang kepada si bayi. Adapun tata cara penanaman ari-ari seperti disebutkan dalam Lontar Semarareka adalah ari-ari tersebut ditempatkan di dalam kelapa. Isi dari kelapa tersebut tidak boleh dihilangkan dan dirajah dengan aksara ang, ong, dan ah. Selanjutnya kembali dirajah di ujung buah kelapa dengan aksara ong. Ari-ari dimasukkan ke dalam kelapa, diisi lontar sepanjang 9 guli, dan ditulisi kata-kata Ong Sang Tabea Pakulun. Setelah itu dibungkus dengan ijuk kemudian ditanam dengan mengucapkan mantra Ong Sang Hyang Ibu Pertiwi, Angreka Sagumatap Gumitip, Simaria Nuktugang Tuwo. Setelah ditanam, dibuatkan sesajen berupa nasi sebanyak 4 kepal dan 4 warna berisikan bawang dan jahe serta buah-buahan. Langkah berikutnya bersihkan sekitar tempat ari-ari ditanam, diberikan air, minyak, tepung tawar, disertai dengan ucapan mantra, Pakulun Hyang Ibu Pratiwi, Meraga Bayu Merte Sajiwe, Ngamertanin Sarwa Tamuwuh, Side Mumutugang Tuwo. Upacara tersebut dihaturkan untuk Butakala agar tidak mengganggu si bayi. Di samping itu juga untuk membersihkan ari-ari yang merupakan bagian saudara 4 yang diajak lahir oleh si bayi. Dalam kepercayaan masyarakat Bali, Butakala menyukai hal-hal yang berbau amis. Oleh karena itu tempat ari-ari harus dibersihkan untuk menghilangkan bau amis yang ada sehingga terhindar dari gangguan Butakala.